pagi atau siang atau malam, Pak Agus. Kami dari kelompok I mengenai materi konstruksi. Saya sebagai pengantar dari kelompok I akan menggunakan anggota kelompok kami. Di sini pertama ada Catherine Virginia, terus yang kedua ada Marcella Lorencia Tejalaksana, yang ketiga ada Christine Octavianus Pompo Sunggu, yang keempat ada Kay de Hevel Gregory, dan kelima ada saya sendiri, Timotius Marta Martanto. Kita akan mulai dari slide yang pertama. Oke, jadi saya pertama akan menjelaskan mengenai arti dari konstruksi sendiri. Konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana dan prasarana, atau dalam arti lain, konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa sebuah bangunan atau gedung. Jenis konstruksi sendiri ada 3. Yang pertama, ada konstruksi gedung. Konstruksi ini merupakan konstruksi yang paling familiar karena banyak terjadi di kota besar maupun di kota kecil. Biasanya hasil akhir berupa fasilitas umum seperti gedung-gedung dan lembaga pendidikan. Yang kedua ada konstruksi jalan. Kegiatan ini merupakan pembangunan jalan dan jembatan. Dan yang terakhir ada konstruksi industri. Konstruksi ini biasanya memiliki spesifikasi dan persyaratan khusus. Contohnya seperti industri kilang minyak. Selanjutnya, dalam proses konstruksi ada 4 tahapan. Yang paling pertama ada tahap perencanaan. Di tahap ini biasanya menentukan garis besar bagaimana proyek tersebut akan dilakukan, mulai dari briefing bersama klien dan staf sampai menentukan biaya. Kedua ada tahap perancangan yang terdiri dari 3 periode. Yang pertama ada periode pra-perancangan, lalu ada perkembangan perancangan, dan yang terakhir ada periode desain akhir. Tahap ketiga adalah tahap pengadaan, yang biasanya di sini terjadi konsultasi antara konsultan dengan pengawas. Dan tahap terakhir adalah tahap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai desain awal yang sudah disepakati. Oke, untuk data yang kami ambil dari tabel yang pertama adalah banyaknya perusahaan konstruksi berbadan usaha menurut provinsi dan skala usaha. Data ini diambil dari tahun 2018 dan 2019. Yang data masing-masing ini total yang terbanyaknya itu di Provinsi Jawa Timur. Sementara total paling kecil itu di Provinsi Gorontalo. Penggambaran warna di sini adalah semakin kuning sewarna tiap provinsi, maka pembangunan di situ kecil. Sementara warna hijau itu menggambarkan semakin besar pembangunan di provinsi tersebut. Yang kedua, nilai konstruksi yang diselesaikan perusahaan konstruksi berbadan usaha menurut provinsi dan bidang pekerjaan utama tahun 2017 dan tahun 2018. Terdapat penjelasan mengenai perbedaan total pembangunan pada konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, dan konstruksi khusus. Total pembangunan terbesar terdapat pada DKI Jakarta, sementara terkecil terdapat di Provinsi Gorontalo. Penggambaran terbesar diwarnai dengan warna biru tua, sedangkan penggambaran terkecil digambarkan sebagai warna biru muda. Yang ketiga, ada indeks pekerja tetap, hari orang, balas jasa, dan upah, serta nilai konstruksi yang diselesaikan perusahaan konstruksi berbadan usaha menurut provinsi. Penjelasannya mengenai hubungan antara pekerja tetap, total orang pekerja per hari, balas jasa dan upah didapatkan, dan nilai konstruksi. Di bawah sini di 3 penjelasan sebelumnya terdapat tabel yang sudah dibuat oleh anggota saya. Nah, data yang keempat yang kami ambil adalah banyaknya sampel usaha, rata-rata pekerja tetap, median hari orang pekerja harian, median balas jasa dan upah pekerja per tahun, serta median nilai konstruksi perorangan menurut Provinsi 2016. Dan pada visualisasi data di bawah menunjukkan total jumlah usaha yang ada di setiap provinsi.
Jadi semakin ungu warna provinsinya, semakin banyak total jumlah usahanya. Lanjut. Tabel yang kelima, kita mengambil banyaknya tenaga kerja ahli konstruksi berdasarkan usia pada tahun 2018. Jadi total yang di tabel ini mengandung dari tenaga kerja muda, tenaga kerja madya, dan tenaga kerja utama. Dan semakin merah warna provinsi di tabel menunjukkan bahwa semakin banyak total tenaga kerja yang ada di provinsi tersebut. Tabel ke-6 mengambil data dari banyaknya tenaga kerja terampil konstruksi berdasarkan provinsi di tahun 2018. Tenaga kerja sendiri diambil menjadi tenaga kerja TK1, TK2, dan TK3. Dan grafik di bawah menunjukkan total tenaga kerja pada setiap provinsi juga. Semakin merah warna provinsi, semakin banyak total pekerjaan. Untuk data yang ketujuh ini, diambil dari volume, nilai, dan rata-rata harga per unit pembangunan rumah oleh Perumnas menurut regional dan provinsi tahun 2018. Di data ini ditampilkan informasi mengenai rata-rata harga pembangunan rumah yang dihitung per unit. Menurut data yang ada, provinsi dengan rata-rata harga terendah adalah Provinsi Bali dengan nilai 41,13, sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata harga tertinggi yaitu senilai 170,2. Lalu data yang ke-8 adalah banyaknya stok akhir rumah yang dibangun oleh Perumnas menurut regional dan provinsi 2018 menurut regional dan provinsi tahun 2018. Di data ini ditunjukkan stok akhir rumah yang diawali dari stok awal, lalu dilakukanlah pembangunan, persediaan, dan penjualan hingga akhirnya dapatkanlah stok akhir. Provinsi dengan stok akhir paling besar adalah Jawa Barat, sedangkan provinsi dengan stok akhir paling kecil adalah Sulawesi Tenggara. Lalu data yang ke-9 adalah rencana dan realisasi pembangunan rumah siap huni atau RSH oleh Perumnas menurut regional dan provinsi tahun 2018. Data ini menjelaskan ada rencana dan realisasi pembangunan rumah siap huni dan apartemen. Jumlah total perencanaan pembangunan rumah siap huni dan apartemen yang paling besar adalah Jakarta, sedangkan yang paling kecil adalah Kalimantan Tengah. Sedangkan jumlah total realisasi pembangunan yang terbesar adalah Jakarta, dan sedangkan yang terkecil adalah Sulawesi Tengah. Pada data yang terakhir, kami membandingkan data ke-1 dan data ke-6. Data ke-1 dan data ke-6 yang kita ambil ada total konstruksi pembangunan di tahun 2018 dan tenaga ahli yang memiliki keterampilan di tahun 2018. Dari tabel perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa walaupun Riau mempunyai tenaga kerja terampil dalam konstruksi yang tinggi, tetapi total konstruksi pembangunannya tidak sebanding dengan Jawa Timur yang tenaga kerja terampilnya tidak sebanyak pada Provinsi Riau. Untuk yang kedua, kami mengambil perbandingan data ke-6 dan data ke-3. Data ini membandingkan balas jasa dan upah dengan tenaga ahli yang memiliki keterampilan. Dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa walaupun Provinsi Riau mempunyai tenaga kerja terampil dalam konstruksi yang tinggi, tetapi total balas jasa dan upah pembangunan yang didapatkan tidak sebanding dengan Provinsi Kalimantan Utara yang tenaga kerja terampilnya lebih sedikit dari Provinsi Riau. Untuk yang terakhir, kami mengambil perbandingan pada data ketiga, yaitu membandingkan balas jasa dan upah dengan total orang bekerja per hari.
Dari tabel perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai balas jasa dan upah yang tinggi. Maka, total orang bekerja per hari juga tinggi. Namun, pada Provinsi Sulawesi Barat, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara balas jasa dan upah dengan total orang yang bekerja per hari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.